Mengapa orang tetap rela bayar mahal untuk mempunyai mobil sport? Kita tahu bahwa mobil biasa kita lihat di jalanan itu sudah memiliki harga yang cukup mahal. Tapi dibanding dengan mobil sport, itu jauh lebih tinggi lagi, seperti harapan keluarga. Bahkan dibandingkan dengan ketoprak yang ada di jalanan yang harganya jauh lebih terjangkau, mobil sport masih lebih laku di pasaran. Mobil sport dengan desain yang aerodinamis, mesin bertenaga, dan performa yang mengagumkan telah lama menjadi impian bagi para pecinta otomotif. Namun, apa yang mendorong orang untuk tetap rela membayar harga yang tinggi untuk memiliki mobil sport? Mari kita telusuri misteri di balik daya tarik tak terbantahkan ini. Dalam manajemen biaya, ada yang namanya strategik pelanggan, yang dimana pengambilan keputusan strategi pelanggan ini merujuk pada proses di mana perusahaan atau organisasi menggunakan wawasan mendalam tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan untuk menginformasikan keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk. Dalam konteks pembelian mobil sport, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Analisis mendalam tentang faktor-faktor ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan preferensi konsumen dalam memilih mobil sport sebagai kendaraan pribadi mereka. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, prestis dan status sosial. Pertama-tama, mobil sport seringkali dianggap sebagai simbol status sosial dan keberhasilan. Memiliki mobil sport tertentu dapat memberikan seorang citra mengesankan di mata orang lain. Sebagai contoh, brand-brand mewah seperti Ferrari, Lamborghini, dan Porsche seringkali diidentifikasikan dengan kemewahan dan keberhasilan dalam kehidupan. Yang kedua, sensasi berkendara. Mobil sport menawarkan pengalaman berkendara yang tak tertandingi, dari suara mesin yang menggelegar hingga akselerasi yang memacu adrenalin. Setiap detik di balik kemudi mobil sport memberikan sensasi yang tak tergantikan. Ini adalah pengalaman eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh pemilik mobil sport. Ketiga, teknologi dan inovasi. Mobil sport sering menjadi tonggak bagi inovasi teknologi di industri otomotif. Fitur-fitur canggih seperti sistem suspensi adaptif, transmisi otomatis ganda, dan penggunaan material-material ringan untuk meningkatkan performa dan efisiensi telah diperkenalkan pertama kali dalam mobil sport sebelum menyebar ke mobil massal. Keempat, komunitas dan gengsi. Pemilik mobil sport seringkali tergabung dalam komunitas yang solid, di mana mereka dapat berbagi minat dan pengalaman mereka dalam merawat dan mengemudikan mobil sport mereka. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat dan rasa gengsi di antara sesama pecinta mobil sport. Kelima, investasi dan koleksi. Beberapa orang membeli mobil sport sebagai investasi jangka panjang. Beberapa model yang langka atau terbatas seringkali menjadi koleksi yang bernilai tinggi di pasar otomotif. Mereka tidak hanya dinikmati untuk dikendarai, tapi juga sebagai aset yang bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Meskipun harganya mungkin tinggi, keinginan untuk memiliki mobil sport terus menggoda hati orang dan prestis hingga pengalaman berkendara yang tak terlupakan. Misteri di balik daya tarik mobil sport ini terus mempertahankan tempatnya dalam dunia otomotif. Terkadang, harga tinggi dan tantangan tak terhindarkan dalam perjalanan menuju mobil impian kita.